percaya bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan melakukan satu sejarah yang besar bagi seluruh dunia, bahkan umat Kristiani, bahkan setiap kita. Saya percaya pagi ini kita akan mau memberikan yang baik untuk Tuhan, karena Dia telah melakukan yang terbaik untuk kita. Jumat Agung berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, sekaligus Dia telah melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Setiap kita, dimanapun kita ada, bahkan setiap kita yang melihat acara ini, mari kita mau mempersiapkan hati kita yang terbaik. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sempurna bagi setiap kita. Mari kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang seharusnya kita yang kena tulah, yang seharusnya kita yang kena hukuman, yang seharusnya kita yang harus mati, tapi Tuhan telah melakukan itu untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Pagi ini mari kita memberikan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami percaya kami mau melakukan yang terbaik hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dalam ibadah ini kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, dalam setiap hati kami Tuhan. Biarlah ibadah Jumat Agung ini memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus baik bagi kami Tuhan.
Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami dalam perayaan ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kami tahu Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Bapa, mau berdoa biarlah kebenaran firman pada pagi hari ini meneguhkan kami di tengah-tengah situasi yang kami sedang hadapi saat ini. Biar kebenaran firman memberikan pengharapan yang baru bagi kami, untuk kami dapat melihat bahwa Yesus sudah menyelesaikannya segala sesuatunya bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, Kau akan berbicara kepada setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami tahu Engkau ada di sana ya Tuhan, dan Engkau akan meneguhkan kebenaran demi kebenaran daripada firman-Mu ini Tuhan. Karena firman-Mu hidup dan firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu kasih Tuhan yang ada di dalam ibadah bersama perayaan Jumat Agung. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini di Indonesia, bahkan di dunia. Kita memperingati kembali mengenai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, atau yang kita peringati hari ini di dalam ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yohanes pasal 19 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita tahu bahwa kata-kata terakhir dari seseorang sebelum mereka menutup mata atau mengakhiri kehidupan adalah kata-kata yang terpenting di dalam kehidupan seseorang. Biasanya seluruh keluarga dikumpulkan untuk mendengarkan beberapa kata terakhir dari orang yang akan meninggal. Atau kadang-kadang kita datang kepada satu kunjungan di dalam keluarga yang meninggal. Kadang-kadang kita suka menanyakan, apa pesan terakhir yang disampaikan oleh almarhum atau almarhumah yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Menarik sekali kalau kita membaca ayat ini di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Firman Allah berkata, sudah selesai. Sudah selesai ini merupakan kata terakhir yang Yesus ucapkan sebelum ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan yang menarik adalah kalau kita membaca Injil-Injil, maka kata ini tidak terdapat di dalam ketiga kitab Injil yang lain. Tidak ada di dalam Injil Matius, tidak ada di dalam Injil Markus, dan juga tidak ada di dalam Injil Lukas. Saya berpikir kenapa? Kemudian saya coba menggali dan melihat ternyata karena pada saat kejadian Yesus disalib, pada saat Yesus mengatakan perkataan ini sudah selesai di atas kayu salib, Matius, Markus, Lukas tidak ada di sana. Mereka sedang melarikan diri atau mereka sedang bersembunyi. Dan kita hanya menemukan hanya Yohanes satu-satunya murid Yesus yang berada di tempat kejadian. Yohanes ada di salib, dan Yohanes yang menyaksikan sepenuhnya penderitaan yang Yesus alami.
Sehingga kata ini memiliki makna yang sangat dalam dan sebenarnya mengandung pengertian yang dalam bagi kehidupan kekristenan. Dan kalau kita tidak bisa memahami perkataan ini dengan baik, maka sebenarnya kita kehilangan bagian penting dari apa yang menjadi keyakinan kita, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kata sudah selesai ini sebenarnya ditulis di dalam bahasa Yunani tetelestai, yang artinya sudah selesai, sudah sempurna, semuanya sudah selesai sesuai dengan apa yang direncanakan. Semuanya sudah selesai sesuai dengan apa yang diinginkan. Semuanya sudah selesai sesuai dengan apa yang sedang diarahkan Bapa kepada Yesus. Yesus melakukannya dengan sangat baik. Yesus melakukannya dengan sempurna. Yesus menyelesaikannya dengan baik di atas kayu salib. Ada orang Kristen berpikir bahwa Yesus hanya menyelesaikan sebagian atau sebagian besar. Tetapi saya mau bilang, Alkitab berkata jelas, Yesus menyelesaikannya dengan sempurna. Yesus menyelesaikannya sesuai dengan apa yang harus dia lakukan. Yesus menyelesaikannya, semua yang diinginkan, yang direncanakan oleh Bapa diselesaikan oleh Yesus tanpa kekurangan satu apapun juga. Sudah selesai. Yang pertama, sudah sempurna. Darahnya tercurah bagi kita. Katakan amin. Ada 7 kali darah Yesus tercurah. Dan 7, angka 7 itu di dalam orang Israel atau orang Yahudi, ini adalah angka yang sempurna. Sehingga 7 kali dari Yesus tercurah menggambarkan mengenai kesempurnaan yang Yesus lakukan, sehingga darahnya tercurah. Kita tahu yang pertama darahnya tercurah di Getsemani. Saya pernah menyampaikan ini mengenai bagaimana darah yang tercurah di Getsemani ini menggambarkan mengenai kuasa untuk mengangkat segala macam penderitaan, di mana Yesus bergumul sehingga darahnya tercurah keluar bagaikan peluh yang meneteskan seperti darah. Kedua, darahnya tercurah waktu dicambuk dengan cambuk Romawi. Ini menggambarkan mengenai kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Karena darah yang mengalir dari punggung itu memiliki kuasa yang luar biasa. Darah yang mengalir dari mahkota duri yang ketiga bicara mengenai kuasa untuk menaklukkan segala macam kutuk. Dan kita tahu bahwa pada waktu Yesus dikenakan mahkota duri sebenarnya adalah bagian daripada olok-olokan, tapi mereka tidak mengerti bahwa darah yang mengalir dari kepala, mahkota yang ditancapkan di kepala, yang menetes ke tanah, itulah yang membebaskan kutuk. Kejadian 3 bicara mengenai ayat 17-19 mengenai kutuk yang diterima oleh manusia. Dan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, darahnya mengalir dari kepala, menaklukkan segala macam kutuk dan membebaskan kita. Darah yang mengalir dari wajah mengangkat harkat dan martabat kita. Darah yang mengalir dari paku yang di tangan ada bicara mengenai kuasa untuk menjangkau dunia. Darah yang mengalir dari paku ini bicara mengenai kuasa untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, yang ketujuh, darah yang mengalir dari tombak di lambung. Darah yang mengalir dari lambung ini bicara mengenai kuasa untuk memulihkan setiap hati yang hancur. Yang kedua, Yesus melakukannya dengan sempurna. Pengorbanannya di atas kayu salib. Ada 7 bagian yang Yesus lakukan di salib. Yang pertama adalah dia menghapus seluruh dosa manusia, menguduskan dan menyucikan kita.
Kalau kita baca dalam Ibrani 9 ayat 28 berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Yang kedua, pengorbanan Yesus di atas kayu salib menanggung setiap jenis penyakit kita. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, firman Allah berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Darah Yesus yang mengalir di salib menyembuhkan setiap penyakit kita. Apapun yang engkau alami hari ini, sakit apapun yang engkau alami hari ini, percaya bahwa darah Yesus menyembuhkan kita. Yang ketiga, yang dilakukan Yesus di salib, yaitu mematahkan segala jenis kutuk hukum Taurat. Kalau kita lihat dalam Galatia 3 ayat 13, firman Allah berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Sebenarnya kita yang kena kutuk, tapi Yesus menanggungnya menggantikan kita. Yang keempat, yang Yesus lakukan di salib, mematahkan kemiskinan supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 9, firman Allah berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita diperkaya. Pada waktu Dia mati, Dia menjadi miskin. Dia meninggalkan segala sesuatu pada waktu Dia ada di salib, supaya saudara dan saya menikmati berkat Tuhan daripada Tuhan. Yang kelima, Dia melepaskan kuasa bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Yohanes 1 ayat yang ke-12, firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita percaya pada waktu Yesus ada di atas kayu salib, Dia menyelamatkan kita. Dia melepaskan kuasa. Kita menjadi anak-anaknya. Kita bisa memanggil ya Abba, ya Bapa. Yang keenam, Yesus mengembalikan hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau kita melihat pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Tetapi Matius 27 ayat 51 berkata, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Pada waktu tabir itu terbelah, maka Kristus sedang mengembalikan hubungan antara kita dengan Allah. Kita dapat kembali memiliki hubungan dengan Allah Bapa seperti yang pertama kali direncanakan oleh Allah di Taman Eden. Jadi manusia bisa berbicara langsung dengan Allah. Dan yang terakhir, Yesus memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Dia mati di atas kayu salib. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Kristus melakukannya dengan sempurna. 7 hal ini di salib, dan semuanya dilakukannya untuk saudara dan saya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, it's finished. Sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu dengan sempurna untuk saudara dan saya. Di dalam Jumat Agung, di dalam situasi yang kita alami pada saat ini, pesan Tuhan bagi kita, it's finished. Sudah selesai.
Yesus sudah menyelesaikannya untuk saudara dan saya. Saya mengakhiri dengan satu kutipan pujian. Ada satu pujian yang dinyanyikan oleh Edward Chen dan putranya Justin Faith Chen. Pujian ini berkata, Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu, sambil pemain musik singer songwriter maju ke depan. Lagu ini bagi saya seperti sebuah doa di tengah-tengah pandemi virus corona pada saat ini. Kita sadar bahwa di balik pergumulan hidup yang berat dalam situasi ketidakpastian seperti sekarang ini, kita disadarkan semuanya bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Kita dipanggil untuk menyikapi situasi ini dengan bijaksana, seraya kita meletakkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia sudah menyelesaikannya dengan sempurna bagi kita. It's finished. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan tak pernah berjanji segala sesuatu di atas kayu salib. Darahnya sudah tercurah sempurna 7 kali tercurah. Dan ada 7 bagian yang saya sampaikan tadi Yesus lakukan di salib bagi kita. Yesus sudah menyelesaikannya. Mari kita melakukan bagian kita pada pagi hari ini. Kita mau meletakkan segala sesuatu di bawah kaki salib Tuhan, karena kita tahu Yesus sudah menyelesaikannya untuk kita. Apapun pergumulanmu hari ini, apapun bebanmu hari ini, apapun sakit penyakitmu hari ini, pengorbanan Yesus di kayu salib, Dia sudah melakukannya sempurna untuk kita. Dia sudah menyelesaikannya bagi kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, percaya. Mari letakkan imanmu di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini refnya.
kasih Tuhan, kebenaran pada pagi ini menolong kami untuk menyadarkan kami bahwa Tuhan sudah melakukan segala sesuatu di atas kayu salib. Dan sekarang kami harus belajar untuk berjalan di dalam iman dan percaya. Situasi apapun yang kita hadapi, yang dunia hadapi, bagi orang dunia mereka ketakutan, tapi bagi anak-anak Tuhan kami percaya perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami mengucap syukur. Amin. Kami masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara sudah mendapatkan, sudah dibagikan di rumah masing-masing. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Saya minta nanti petugas Ibu ini bisa maju untuk memberikan perjamuan kudus kepada saudara kita yang hadir di dalam ibadah. Jemaat Tuhan juga mempersiapkan unsur-unsur yang sudah dibagikan. Kita pegang di tangan kita sambil kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita makan dan minum daripada perjamuan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus yang Tuhan sudah demonstrasikan itu di kayu salib. Kami bersyukur bahwa lewat kuasa darah-Mu kami bisa memperoleh pengampunan dosa, kesembuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami pegang anggur dan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus dan darah Yesus. Kami akan makan dan kami akan minum dengan ucapan syukur. Kami percaya itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membaca beberapa ayat untuk itu, kemudian kita akan makan bersama-sama. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita anggap anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kuasa darah Yesus sudah mengampuni dosa kami, dan kami hidup di dalam kemenangan, hidup dalam masa depan. Kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat bagaimana kami sukses menghadapi segala sesuatu. Dan kami percaya darah Yesus sudah menyembuhkan segala penyakit yang kami derita. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Terus berkati kita semua. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Kami telah mendengarkan isi hati Engkau Bapak. Sebentar kami akan memberi Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang akan kami beri itu Tuhan, itulah yang terbaik Bapak. Oh Tuhan, juga yang akan mengembalikan perpuluhan juga Tuhan, Kau memberkati. Tangan-tangan yang memberi juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memberi. Sama-sama kita katakan amin. Oh Tuhan,
ibadah ini ada beberapa pengumuman yang perlu untuk kita dengar bersama-sama. Hari Minggu adalah hari Paskah. Kita tahu bersama kita mengadakan itu bertahun-tahun di gereja. Tetapi oleh karena situasi yang sulit seperti ini, maka kami memutuskan untuk Paskah kali ini Bapak Ibu akan, atau kita semua jemaat Haus Mercy akan mengadakan di rumah masing-masing. Dan kami sama seperti hari ini, kami akan mengirimkan video ibadah kami, dan kemudian Bapak Ibu akan melihat itu dan mengadakan ibadah secara pribadi atau secara keluarga. Mengenai telur Paskah, kami tunda untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti akan ada kebaktian di kemudian hari. Kami akan berikan pengumuman sehingga kami akan memberikan telur Paskah sekaligus ayat-ayat kepada Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa supaya Bapak Ibu Saudara bisa melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh bersama dengan keluarga atau pribadi. Yang kedua, ada amplop yang dibagikan nanti kepada Bapak Ibu Saudara semua. Bisa mengumpulkan persembahan itu di rumah masing-masing, dan kemudian nanti ada petugas yang akan mengambil itu. Kenapa? Supaya memperlancar pekerjaan Tuhan dalam gereja ini, karena ada banyak keperluan yang juga diperlukan untuk menolong pertumbuhan di gereja ini. Kemudian perpuluhan Bapak Ibu Saudara bisa lewat rekening atau mungkin bisa memberikan itu pada waktu ibadah di kemudian hari. Yang ketiga yaitu kita terus doakan supaya COVID-19 ini Tuhan tolong, supaya di bulan-bulan yang akan datang semakin banyak orang yang disembuhkan, dan kita percaya bahwa akan selesai. Kemudian yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada song leader, singer, kemudian pemain musik yang sudah bekerja keras, kemudian kamerawan Pak Beni dan juga Yoel yang sudah merekam itu dengan begitu baik, Ibu Pendeta Emi yang sudah memberkati kita. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri untuk kita mengakhiri ibadah ini. Kita nyanyi pujian Karena Salibmu sekali lagi. Di tengah-tengah situasi yang buruk seperti ini Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan jaga jemaat kami, Tuhan tolong jemaat kami, Tuhan lindungi jemaat kami, sehingga tidak satu pun yang tertimpa oleh virus yang ganas ini Bapa di surga. Untuk itu sebagai hamba Tuhan, Gembala Sidang Tepi ini, hamba berdoa Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati setiap jemaat masuk keluar mereka, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Anak-anak dijaga, istri dijaga, suami dijaga, seluruh keluarga dijaga, bahkan kami terus diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Akhir dari para pertemuan ini, sekali kami mengucap syukur untuk jamahan Tuhan, untuk urapan Tuhan. Kami percaya bahwa saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di rumah, kami percaya diberkati, diurapi Tuhan, merasakan bagaimana Allah hadir di tengah-tengah kebaktian yang kecil hanya melalui video. Hamba percaya urapan itu mengalir dalam nama Yesus, dan terjadi kesembuhan, terjadi mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita akhiri ibadah pada pagi ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini
Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.